Selanjutnya ke presenter selanjutnya. Ya, saya sambil sariawan, makanya kayak Rani. Rani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Hardiania S, NRP 25-2017-045. Sebelumnya, terima kasih kepada Teh Meida selaku asisten desain perancangan dan desain penelitian yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Evaluasi Sistem Drainase di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi saya kali ini. Untuk outline pembahasannya, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat ada metodologi, kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakangnya, kondisi topografi Kota Malang terletak pada daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 444 mdpl serta kemiringan medan yang bervariasi antara 0 sampai 30. Kelurahan Tanjung Rejo salah satu pemukiman yang cukup padat di Kota Malang. Semakin padatnya pembangunan pada kawasan ini berdampak pada tingginya debit limpasan air hujan yang menyebabkan banjir. Kondisi saluran drainase banyak yang mengalami penurunan kualitas seperti terjadinya penyumbatan akibat sampah dan saluran yang tidak berfungsi. Tadi saya doang ya? Dengar nggak sih Rani atau ada feedback? Iya, tadi saya juga putus suaranya. Kita tunggu aja ya. Oke, mohon maaf tadi Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Coba dilanjutin aja, Ran. Ya, Teh. Untuk maaf teman-teman, dilanjut lagi untuk maksud dan tujuan. Yang pertama itu maksudnya untuk mengevaluasi saluran drainase di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi wilayah bermasalah yang menjadi penyebab banjir. Yang kedua melakukan evaluasi terhadap permasalahan terkait wilayah banjir. Yang ketiga memberikan rancangan perbaikan sistem drainase dan merekomendasikan sistem drainase yang berwawasan lingkungan.
Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, meninjau kondisi wilayah di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Yang kedua, melakukan perhitungan analisa hidrologi dan analisa hidrolika. Yang ketiga, menganalisa dasar genangan atau banjir dan penyebabnya. Yang keempat, melakukan penyelesaian masalah dengan memberikan rekomendasi sistem drainase yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada metodologi, diawali dengan mulai. Terus yang kedua ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini dilakukan dengan landasan awal sebagai acuan untuk memahami informasi dasar dalam pembuatan tugas akhir. Untuk jenis-jenis dari literaturnya seperti jurnal, laporan, dan peraturan-peraturan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu dengan menggunakan metode observasi lapangan yang meliputi mengidentifikasi daerah genangan, mengetahui daerah aliran sungai, dan yang ketiga dimensi existing saluran drainase. Untuk data meliputi dan yang tadi iya. Mobil warna-warni. Data dilakukan pengolahan data Sedang bermain bersama. berdasarkan data sekunder yang telah didapat. Setelah pengolahan data, ada analisa data. Di sini itu dilakukan pada grafik perbandingan hasil responden parameter, menurut 8, kadmium itu merupakan logam berat yang banyak digunakan dalam industri. Untuk berdasarkan grafik di samping, untuk tingkat kepercayaan rendah 0-20% dengan jumlah responden 16, yaitu program penanganan limbah peternakan. Sedangkan tingkat kepercayaan tertinggi 81-100% dengan jumlah responden 18, yaitu pada program penanganan limbah industri. Berdasarkan hasil data dan literatur bahwa program penanganan dalam penurunan kadar CD di Sungai Citarum itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan program penanganan limbah peternakan, karena faktor utama yang menyebabkan adanya kadmium dalam perairan yaitu limbah industri, dan sumber utama kadmium adalah limbah industri. Selanjutnya ada grafik perbandingan hasil responden parameter. Hasil responden parameter BOD. Menurut Menahan, salah satu penyebab turunnya kualitas air sungai itu berasal dari pembuangan limbah domestik. Di antaranya ada buangan air rumah tangga, buangan air cuci maupun manusia. Menurut Effendi, tahun 2003, salah satu adanya keberadaan BOD di perairan itu disebabkan oleh adanya cemaran dari limbah domestik. Untuk kepercayaan tertinggi itu ada 81-100% dengan 16 jumlah responden pada program penanganan limbah domestik. Sedangkan untuk tingkat kepercayaan terendah 0-20% dengan 5 jumlah responden ada program penanganan lahan kritis. Berdasarkan hasil data dan studi literatur bahwa program penanganan limbah domestik itu lebih efektif dalam menurunkan kadar BOD dibandingkan dengan program penanganan lahan kritis, karena sumber utama adanya BOD dalam perairan itu disebabkan oleh limbah domestik. Selanjutnya ada grafik perbandingan hasil responden parameter coliform. Untuk tingkat kepercayaan rendah 0-20% dengan 11 jumlah responden pada program industri. Sementara untuk tingkat kepercayaan tertinggi itu 81-100% dengan 16 jumlah responden pada program penanganan limbah domestik. Menurut Kotimah itu tahun 2013 adanya bakteri coliform pada limbah domestik itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pengaruh limbah rumah tangga seperti feses atau sisa makanan lainnya. Hal ini yang menjadi mendominasi faktor penyebab pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil data dan studi literatur, program penanganan limbah domestik dalam menurunkan kadar BOD itu lebih efektif dibandingkan dengan program penanganan limbah industri, karena faktor penyebab adanya bakteri coliform adalah dari limbah industri seperti feses dan sisa makanan. Untuk kesimpulannya,
Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan skor area resiko, terdapat 3 kelurahan yang memiliki resiko tinggi, 1 kelurahan beresiko tinggi, 3 kelurahan beresiko rendah, dan 9 kelurahan beresiko sangat rendah. Ini agak ini ya sinyalnya. Mengurangi permasalahan di Kota Cimahi seperti penambahan unit-unit pengolahan sampah. 3 ini biasa Cimahi. Hai semuanya. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini. Oke, udah ya Rani ya?